Anda masih di studio SCBD pemirsa, dan saya Intan Harja bersama dengan beberapa narasumber saya masih menemani Anda. Kita sedang membahas mengenai Kementerian Pendidikan, kurikulum barukah? Karena memang pertanyaan-pertanyaan itu atau isu-isu tersebut adalah isu yang selalu terjadi pasca berubahnya susunan kabinet setiap periode kepemimpinan baru dimulai. Biasanya ada menteri pendidikan baru, sudah pasti kurikulumnya akan baru. Tadinya kita dulu ingat dengan catur bulan, lalu kita sekarang pindah ke semester. Lalu nanti ada ujian nasional, nilainya harus sekian standarnya. Sekarang berubah lagi. Lalu ada yang mulai menggunakan kurikulum internasional, lalu harus nasional plus, dan sebagainya. Itu selalu berubah-ubah. Menurut Bung siapa tadi namanya? Bung Kusan. Bung Beta. Bung Beta. Ini mukanya kayak kantong kresek. Silakan. Menurut Bung Beta, apakah memang perubahan kurikulum ini sebetulnya mengganggu jalannya pendidikan di tanah air, sehingga memang akhirnya mengacak-ngacak kualitas dari pelajar-pelajar kita gitu? Ini gini ya, kasih tahu ya. Pak. Bentar, Pak Gus. Ini saya baru mau mangap loh, Pak. Yang ditanyain. Pak, maaf, Bapak kan Gus Pur, bukan bolot, Pak. Jadi tadi dengarnya kendala-kendala, kita saya langsung bangun tadi kan. Kasih kesempatan juga Gus Pur untuk berbicara, karena pemikiran beliau itu sangat luar biasa. betul. Yang bilang saya pintar itu siapa? Itu Pak tadi Ade. Nah, itu keliru. Orang pintar itu kan biasanya pakai gelar Mbah Dukun. Santet-santet. Saya nggak termasuk orang pintar. Saya orang berpendidikan. Orang pintar itu Apa bedanya ya Pak? Kan selalu cari orang pintar. Dukun. Oke, orang pintar itu ada dua kriterianya. Nah, ini. Satu. Pertama ahli santet, kedua minum itu apa itu? karbol. Yang dibilang Tolak orang miskin pintar. ya Pak ya. Orang pintar minum tolak miskin ya, bener. Itu. Yang kayak jamu yang saset, Iya, yang betul. warnanya kuning, tahu? Yang itu jangan ikannya. kan ngomong Mudah-mudahan masuk di acara kita. Jadi Terus saya saya tekankan tolak ya, miskin. saya bukan orang pintar, orang pendidikan. Jadi begini, saya mau sedikit menanggapi Mbak Insap. Intan. Intan. Saya sampai hari ini belum insaf. Oh, iya. Masih belum insaf. Saya masih binal dan liar sampai hari ini masih. Tapi cerdas tingkat tinggi. Ya, saya mau sedikit menyinggung, let me see my opinion. Oke, of course. You can do it. Bahasanya saya ngeri nih bahasanya. Kementerian Bahasa baru jin, Pak. identik dengan kurikulum baru. Iya, betul. Itu selalu bergulir ya, tiap repelita ya. Kalau menurut saya, persoalan utama bukan terkait masalah ganti kurikulum atau istilahnya ada regenerasi kurikulum ya. Tetapi bagaimana kualitas manusianya dalam mengemas satu pendidikan itu. KW berapa Dan gitu titik kan yang saya harapkan adalah banyak yang nggak kejangkau gitu loh, akses. Jadi anak-anak, adik-adik kita yang sekolah-sekolah yang memiliki tempat tinggal di daerah-daerah terpencil, itu kurang enak, kurang dapat pola pendidikannya. Maaf sebentar, Mbak Intan, sebentar, maaf nih. Saya ini agak nggak enak di hati, nggak enak di hati kayaknya. Di bahasanya ini nih. Ada yang salah dengan omongan saya baru Bukan ini? nggak ada yang salah, saya perasaan saya nggak enak aja. Coba ulangi lagi. Kan saya bilang bahwa itu kembali kepada akses. Jadi banyak pengajaran-pengajaran yang tidak dapat disentuh karena ya itu tadi pola-pola sama daerah-daerah terpencil, kurang kena gitu loh. Lu saya maaf, saya terpencilnya ini. Saya bukan terpencil loh. Anda terpencil bukan? Bukan, saya terkecil. Oh, terpencil. Bukan, Bapak Lu jangan kecil memang tersinggung Pak. dong. Kalau Bapak memang kecil Pak. Iya. Tapi saya instruksi dulu. Iya. Ini kalau bicara masalah terpencil. Saya tidak setuju dengan pendapat Anda. Belum, saya belum bicara. Tapi saya pasti nggak setuju kalau udah bicara. Berarti memang Anda antipati ya? Ini yang merusak moral kita nantinya. Jadi kalau masalah kecerdasan di daerah terpencil yang tadi Bapak siapa? Pak Ono, siapa tadi? Pak Beta. Pak Beta bilang Bung Beta, tadi. betul. Bung Beta di terpencil. Sekarang pelajaran itu sudah ke pelosok-pelosok. Buktinya saya terus terang ya, 17 keturunan itu keluarga saya cerdas semua. Anak saya TK masih kecil segini. Kemarin saya tanya, Pak, dia lapor, Pak, sekarang Gipar nilainya 10. Teman kau, teman kau berapa? Aku bilang 100 Pak, katanya.
Berarti kau harus belajar lagi, aku bilang. Tapi di situ ada keterbukaan. Iya. Terbuka. Anak abang 10, yang lainnya 100. 100. Berarti anak abang min 90 ya. Bukan. Artinya Berarti kalau 10 kejujuran itu yang soal, kita. nih benernya 1 tadi ya, si Gipar itu Jangan ya. diperjelas lagi. Ya itu kan anak bagaimana bapaknya kan, bapaknya aja kan bisa kita lihat seperti Jadi ini. tolong dicamkan. Keluarga saya 17 turunan itu cerdas, pintar, semua cara berpikirnya spektakuler. Iya, sekarang udah semuanya 17 itu udah pada di kerangkeng ya. Emang anaknya gorila. Mbak Intan, menanggapi kurikulum yang sering berubah sampai sekarang, makanya saya tuh sangat cemas khawatir anak saya nggak tak sekolahkan di sini, tak sekolahkan di luar. Wih. Ini terus terang karena pendidikan kurikulum yang sangat berubah itu pengaruh pada pola Jadi pikir anak saya. pola pikirnya western. Sekolahnya di luar. Bapak kan tapi mohon maaf, Enggak. Pak Jamil kan tapi selama ini pengangguran, kerja kalau dipanggil studio SCBD saja. Tapi istri saya kan kerja. Oh iya betul. Jadi Anda mengandalkan istri Anda. Mengandalkan istri. Ya memang. Nganggur itu bagus loh. Enggak, ini masalah sekolah anak saya sekarang. Di luar. Sekolahnya di luar. Negara lain, luar negeri. Di mana Pak? Luar pagar. Karena nggak ada biaya. Bapak nggak kirim Belajar sambil lampu nangis ya, merah Pak, ya? sekalian ya Pak ya? Diusir-usir gitu. Ya, artinya kan Saya- kurikulum yang berubah apa yang dikatakan Gus Pur, Ya. itu saya pikir juga ada menimbulkan sesuatu yang sangat baik juga. Karena kalau berubah terus itu kan buku percetakan Iya. berubah-ubah. Sehingga penerbit bisa hidup berkelanjutan. Mereka kan punya karyawan yang menyekolahkan anak-anaknya. Jadi perubahan itu inovasi, perkembangan ilmu. Kelihatan. Pak. Ini pendapat saya, mohon maaf Gus Pur kalau berbeda dengan Gus Pur, kita kan tidak harus sama Gus Pur. Ya, Nah, kamu memang. nggak pernah dimaafkan. Saya terus terang aja ya. Ini siapa nama Mas ini? Atau Jamil. Saya terus terang ini sudah komersial nggak tahu break, bicara bola komersial berek dulu. Mungkin sudah mengenal nama Anies Baswedan. Nama Anies Baswedan itu memang harus dibaca Anies Baswedan, bukan karena ada Bung Hamka ya. Tidak bisa Anies Baswedan. Memang orang-orang taunya Anies Baswedan. Betul. Nama Anies Baswedan dinyatakan atau diberikan amanat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Dasar dan Menengah. Menengah. Lalu ada lagi nama M. Nasir. Bapak M. Nasir ini dipilih sebagai Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi. Inilah yang menyebabkan pendidikan dibagi menjadi 2. Kenapa seperti itu? Bapak M. Dan Nasir. apakah yang membuat kabinet ini menjadi berbeda dengan adanya 2 Menteri Pendidikan? Kita bahas satu Bapak lagi. M. Nasir, Bapak Setelah manis yang tuh ya, satu Bapak ini M. Nasir manis. tetap di studio ini. Pendidikan seharusnya bisa menjadi dasar yang sangat penting bagi percepatan dan pembangunan suatu negara. Karena bagaimana bisa suatu negara terbangun dengan sangat baik jika yang menjadi landasannya itu pendidikan memang tidak kokoh dan tidak kuat. Nah, karena sering terjadinya pergantian kurikulum itu yang menyebabkan tidak ada standarisasi tertentu dari kualitas pendidikan yang ada di tanah air. Itu yang menyebabkan mungkin murid menjadi bingung, orang tua menjadi bingung. Bahkan pihak sekolah dan pihak pengajar pun menjadi bingung. Contoh, pada saat tahun pelajaran baru 2014-2015 ini, ketika masuk karena kurikulumnya ada isu akan dirubah, maka sekolah menahan buku-buku pelajaran yang harus dikeluarkan, gitu ya. Jadi guru tuh di kelas waktu jam pelajaran sudah dimulai, tahun pelajaran sudah dimulai, tidak tahu harus mengajar apa, karena emang buku belum keluar, karena banyak sekali isu yang bergulir mengenai akan tergantinya perubahan. kurikulum, Ya, begitu ya. Nah, dengan adanya 2 sosok baru ini, Bapak Anies Baswedan dan juga Bapak Muhammad Nasir, kira-kira apa yang akan terjadi pada pendidikan tanah air dari kacamata Bung Hamka? Saya tahu ini PR agak sedikit berat Bung Hamka, tapi harus dijawab. Iya. Saya Maaf, kacamata dipakai dulu. Tadi kan suruh kacamata Dari yang bicara. kacamata. Kacamatanya yang bicara. saya sudah melirik ke atas, sudah sampai sih. Oh, jadi Bapak bola matanya bisa sampai atas ya, Bukan Pak? kacamata. Kalau bicara pendidikan, kan saya sudah pernah bilang di salah satu TV swasta ya. Tapi kan Bapak belum bilang di TV sini, Pak. Iya. Saya nggak Pendidikan pernah itu, ngeliat Bapak diundang di TV swasta. lo kan saya belum syuting. Belum, baru dipanggil saja. Tapi saya pernah lihat dia Pak, Bu nih, Bu dan di kalau nggak salah di CCTV ya. Itu lagi nggak baik, itu nggak baik, itu nggak berpendidikan. Itu lagi nyolong. Itu tidak berpendidikan. Saya Di Indomie atau apa Mei ya? kalau istilah anak sekarang lagi ngebay. Instruksi. Maka saya perhatikan, oh baru inget saya di situ. Iya. Saya itu kerjaan lama saya. Itu kerjaan lama saya, jangan diungkap-ungkap lagi. Sekarang sudah enggak. Jadi manusia itu bisa berubah ya dari pola pikir, dari Pola pendidikan. pikir Untuk dan sekarang tidak- hidup lebih positif. Betul Bang Hamka? Nah, itu berkat pendidikan, makanya orang itu dulu bego.
Iya. Tapi setelah 10 tahun, Oh, pinter. makin bego ada. Itu nggak berkembang. Karena dia tidak pernah mencoba Mau untuk belajar. belajar dan mendidik. Iya. Betul. naik. Oke. Jadi ini, makanya saya bilang pendidikan itu sangat diperlukan oleh bangsa dan negara ini. Selain kualitas pendidikan, mungkin kita akan bahas juga mengenai pemerataan pendidikan gitu ya. Seperti yang sudah sering sekali terjadi, tidak hanya pendidikan sebetulnya, kayak ekonomi, hiburan dan lain sebagainya. Dari Hampir sekian banyak semua aspek sektor ya. dari sekian banyak aspek, memang semua tuh berkumpulnya akhirnya di kota-kota besar. Bahkan itu juga yang terjadi di pendidikan. Kalau di kota-kota besar mencari pendidikan yang kualitasnya sangat baik itu mudah sekali. Sampai ke daerah-daerah yang pinggiran ini, walaupun sebetulnya budgetnya ada, artinya APBN-nya ada, tapi tidak terrealisasi atau dialokasikan dengan real. Sehingga banyak sekali saudara-saudara kita atau anak-anak kita yang ada di daerah-daerah Tante, Itu tidak sebentar. sampai, betul. Itu Tante ada ngomong oknum-oknum kecepatan, saya nggak nyambung. Tante ngomong terus-terusan, saya nggak nyambung. Coba dipelankan ritmenya, kasih biar cerdas sedikit lah. Saya tersinggung loh kalau begini. Anda Kalau- 17 keturunan Saya cerdas, smart, spektakuler, cara berpikirnya positif. Iya. Karena saya berpikir begini, untuk berpikir positif harus menjauhkan pikiran yang negatif. Setuju Pak Gus Bur ya? Setuju. Tapi gini Halo, loh. Kementerian Pertahanan. Selamat malam, Pak Rian Mizat, Yakudu. Pak, maaf Pak Menteri. Ini Bapak rudalnya Pak keluar. Kita di studio SCBD Pak. Di Sebentar. SCBD. Terima kasih, selamat malam. Udah yang mana nih? Baik. Jadi maaf menurut nih Bu Intan, Entar telepon. Ini pembawa acara resepsionis sih. Ya betul. Saya kebetulan dulu Ya. Pak Intan, Ya. saya tadi mau mendengarkan penjelasan lebih lanjut dari Gus Pur yang mengenai pendidikan di Indonesia itu tidak Merata, merata. betul. Bagian timur, bagian tengah, dan bagian mana lagi. Pak, Itu mohon kendalanya maaf. apa sih, Ini Gus? kan saya mau bahas barusan. Saya bilang tidak merata. Anda jangan mengambil alih pekerjaan saya. Itu maksudnya kan Gus Pur tadi mau menjelaskan. Saya pengen menjadi tidak penjelasan cerdas. Saya guru bilangin bangsa. Anda saya bilangin dia ini itu pembawa acara, dulunya pembawa alamat palsu. Nah, jadi kasih kesempatan jadi, dia. Itu jadi Ayu begini. Ting Ting, bukan saya. Saya instruksi. Menurut Pak Gus Bur tadi bagaimana pendapat saya? Jadi memang tidak ada atau kurang pemerataan. Oleh karena seperti yang dulu-dulu juga kan, makin dekat dengan pusat kekuasaan, makin banyaklah dana yang ke situ. Gue takut pules aja nih. Ya jauh-jauh tuh ya nggak kebagian apa-apa. Dan kita tuh belum atau tidak punya kompas, tidak punya pengarahan. Maksudnya gimana? Berapa Gus Pur? besarnya Kompas? Tante, kau dari tadi Pak Gus Bur sudah ngomong kau tak pernah mengerti. Macam mana kau? Bukti bahwa kita nggak punya kompas atau nggak tahu. Tiap tahun kurikulum berubah, ayo siapa yang Betul. bisa bantah? Nah, Itu karena kita tidak punya patokan kurikulum bagus itu kayak apa? Ini ngomongin ayam atau gimana Pak? Mohon maaf. Kan Patok. Kurikulum. kurikulum bisa mematok ya Pak. Kemarin di seberang meja kebalik-balik loh. Iya. Jangan sampai kebalik lagi di sini. Ini koyongnya kabare yo. Dulur-dulur kabeh. ya jadi masalah kurikulum itu kan setiap menteri baru itu kurikulum bisa baru, ya kan? Iya. Saya pelajarin kalau kurikulum Itu baru. artinya kita tidak punya arahan yang jelas. Iya, yang kompas tadi Pak Gus Pur. Tapi ada sampaikan, ya. kita harus tahu dulu kurikulum yang lama atau yang baru. Ya. Kalau yang baru itu masih diplastikin. Itu bedanya, Pak. Itu harus tahu. Kita harus Itu masih disegel. Masih ada Kalau barcode-nya. arahan kita jelas, kurikulum tuh nggak berubah lagi. Mas, Anda udah pernah digilas Kopaja belum? Maksudnya gimana Bang Hamka? Maksudnya? Ini kayaknya ngeyel banget ini orang. Anda kenapa sih tidak seperti saya cerdas? Harusnya Anda berpikir semua. Anda cerdas juga, gila juga. Kecerdasan para narasumber saya memang masih dipertanyakan. Tapi kelucuannya juga tidak sama sekali. Ampun dah. Padahal itu yang menjadi tol dari Cuma yang jelas. tayangan ini. Ya, Pak Gus Bur. Tapi apakah akan semakin lucu? Akankah kecerdasan keluar di meja kotak yang ada di depan saya ini? Kita akan lihat di segmen selanjutnya. Selain satu, jangan kemana-mana. Kami segera kembali tetap di studio SCBD.